Halo guys, ketemu lagi di Biomolekul. Ini yang kita sedang lihat sekarang. Ini adalah sebuah cell city, kota sel yang dibuat oleh salah satu kelompok di lab biologi P1, SMPK 1 BPK Penabur. Menarik, kita melihat ada kreativitas di sini yang kalau kata saya sih keren, kekoi. Mereka berusaha sebaik mungkin dan ini hasilnya luar biasa ya. Lalu mari kita lihat sama-sama apa sih yang ada di dalam kotak sel yang kelompok ini buat. Sayangnya nggak ada namanya, jadi saya tidak bisa membagikan namanya siapa saja. Minta maaf ya guys. So di sini ada, di dalam kota ini ada balai kota. Oh maaf, balai kota ini balai kota yang ada PLN-nya. Oke. Bagus ya. Lalu ini ada TPST, tempat pembuangan sampah. Tahu TPST? Di sini ada Vakula Market, Vacuo. Ada solar panel, which is a chloroplast. Ini ada badan Golgi. Dan ada pabrik RE, Reticulum Endoplasma. Wow, kreatif dan luar biasa ya. Setidaknya dari kota sel ini, Cell City ini, kita bisa melihat beberapa hal, bisa simpulkan beberapa hal sambil belajar banyak hal tentu saja. Kota ini dikelilingi oleh dinding. Oke, keberadaan dinding pada kota ini membuat kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sel tumbuhan karena ada dinding sel, sesuatu yang tidak ada di sel hewan. Dan apalagi yang membuktikan bahwa ini adalah sel tumbuhan, ini nih sesuatu yang juga hanya ada pada sel tumbuhannya, kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berisi zat pigmen atau warna hijau, yaitu klorofil. Plastida ini karena mengandung klorofil namanya kloroplas. Mereka menggambarkan sebagai sebuah solar panel karena memang kloroplas pada tumbuhan itu mereka menangkap cahaya matahari untuk menggunakannya sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis ya. Jadi sinar matahari ditangkap oleh solar panel ini. Mirip bata sih, tapi nggak apa-apa deh. Solar panel, bukan nama iya mah solar panel kayaknya. Panel surya bahasa Indonesianya. Itu mataharinya. Ini mataharinya. Lucu ya? Oke, ini mataharinya. Matahari, solar panel, ini kloroplas. Nah, kita kembali lagi ya ke pusat kotanya. Ada balai kota. Balai kota itu di dalam kehidupan sehari-hari memang tempat kerjanya wali kota ya, tempatnya pemimpin sebuah kota bekerja dan mengambil keputusan-keputusan untuk kota itu. Jadi ini adalah pusat kendali dari kota. Ini berarti menggambarkan inti sel, nukleus, seperti balai kota. Di dalamnya ada nukleolus, mungkin itu Pak Wali Kotanya. Siapakah Wali Kota Bandung berikutnya? Belum tahu ya, kita tunggu saja. Balai Kota, lalu kemudian ada kemana? Kita belakang aja deh. Tuh badan Gogi ya, badan Gogi kelihatannya kayak apa sih? Bangunannya biru putih, ada ada, waduh iklan ya sudah deh. Tapi ada mobilnya juga nih. Ya mobilnya juga. Jadi ini seperti sebuah perusahaan ekspedisi, kurir yang mengantarkan ini itu. Ya, badan Gogi memang bisa digambarkan seperti itu. Dia memang kerjaannya, dia packing, dia membungkus paket-paket yang akan dikirim berupa substance, senyawa-senyawa, diantaranya protein atau apapun juga yang lainnya. Mereka pack di sini seperti ya ekspeditur gitu ya, untuk kemudian dikirimkan. Nih ada mobil ekspedisinya, dikirimkan. Tugasnya adalah packing and delivering. Itu badan Golgi Complex. Apa saja yang diantar? Diantaranya adalah produk dari ini pabrik RE, Reticulum Endoplasma. Ya, ada dua macam sih Reticulum Endoplasma, ada yang kasar, ada yang halus. Kalau ngeliat jendela-jendelanya, mari bayangkan itu sebagai sesuatu yang memberikan tambahan pada pabrik ini. Berarti anggaplah ini Reticulum Endoplasma kasar. Karena Reticulum Endoplasma kasar itu ditempeli oleh, anggaplah yang biru-biru itu ribosom ya. Ribosom itu adalah organel sel yang berperan untuk mensintesis atau membuat protein.
Jadi karena pabrik ini ditempeli oleh ribosom, retikulum endoplasma ini ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya adalah untuk memproduksi, menghasilkan, mensintesis atau membuat protein. Oke, apalagi yang kita punya di sini? TPS. Ada gambarnya recycle. TPS. Tempat pembuangan sampah. Recycle. Kayak tempat tisu kok di pinggir? Ya enggak. Nah, ini berarti fungsinya untuk pembuangan, ekskresi, membuang atau bahkan menghancurkan, breakdown sesuatu yang tidak boleh ada di dalam sel itu ya. Jadi sampah, zat sisa atau bahkan penyerang kuman dan sebagainya kalau bisa masuk. Ini nih yang fungsinya untuk menghancurkan lalu kemudian membuangnya, ekskresi. Dia adalah lisosom. TPS ini nih bentuknya khas banget ya. Jadi kalau kita ngelihat makhluk seperti ini guys, teman-teman, ini udah jelas ini adalah struktur dari mitokondria. Mitokondria itu adalah bentuk plural atau jamak ya, bentuk singularnya adalah mitokondrion ya. Kenapa ini menjadi roof dari atau atap dari PLN? Karena memang mitokondria itu fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Seperti PLN menghasilkan energi untuk sebuah kota ya. Bagaimana caranya? Dan melakukan respirasi. Mitokondria itu suatu struktur dengan dua lapis membran ya. Sekali lagi fungsinya untuk melakukan respirasi. Apalagi kita punya di sini ada cytoplasm. Cytoplasm itu nempelinya di situ. Sebetulnya dia mau menunjukkan anggaplah atmosfer dari kota ini. Karena faktanya yang sesungguhnya adalah sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu cairan. Di sitoplasma ada cairan sel, cairan di dalam sel, di dalam membran sel. Jadi kalau ini dinding sel, maka dan hanya ada pada tumbuhan, maka sebetulnya di sini ada satu lapisan yang ada di hewan maupun tumbuhan namanya membran sel. Nah, membran sel itu menyelubungi sebuah sel. Nah, di dalam sel itu ada sitoplasma, cairan sel. Di dalam cairan sel itulah, di dalam sitoplasma itulah terendam ini organel-organel ini ya. Jadi sitoplasma itu tempatnya organel-organel, tempat terjadi berbagai proses di dalamnya juga ya, sitoplasma. Oke, makanya di kota ini dianggaplah sebagai sebuah atmosfer. Sitoplasma itu atmosfer. Ada sitoskeleton ternyata. Sitoskeleton, sitosel, skeleton rangka sel. Jadi ada struktur-struktur di dalam sel yang berperan juga seperti microfiber seperti itu yang menjadi rangka. Seperti tubuh kita manusia bentuknya begini, kenapa? Karena kita punya rangka yang membentuk kita menjadi seperti ini. Nah, sel juga punya sitoskeleton. Ya, sitoskeleton. Nah, terakhir yang ada di kota ini adalah sebuah vakuola. Vakuola itu seperti warehouse, seperti gudang yang menyimpan sesuatu. Di sini lihat dia nyimpan makanan, bakery. Dia simpan apa nih? Drinks. Oh, minuman. Asik. Kalau haus, kalau lapar, dia simpan makanan. Dia juga bisa menyimpan yang lain-lainnya, substance lainnya. Inilah vakuola. Dominan terdapat pada sel tumbuhan. Di sel hewan ada nggak? Ada sih. Tetapi biasanya kalau di tumbuhan itu permanen, di hewan itu tidak permanen. Ya, inilah kota sel karya satu kelompok laboratorium IPA biologi di SMPK 1 BK Penabur. Keren. Semoga bermanfaat bagi kita semua.